Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa kita bersama kitab Ushul Lugha Al-Arabiyah. Tapi sebelumnya mungkin kita mengerjakan soal jawab ya, mengerjakan soal jawab. Saya minta 2 orang mungkin kita cakap paling nggak 1 menit aja dengan soal jawabnya yang kita pelajari ya. Mahaza, mahadzalika, manhaza, terus ayahnya sudah, supaya 1 menitan. Siapa yang mau? Apa juga apa? Apa siapa? Siapa? Tahanan. Ya. Bebas aja. Pokoknya yang sudah kita pelajari silakan di soal jawab. Ya. Yang lain ya tadi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Hanan dari mana? Anak min ayah. Ana min Village Omas. Wa anta min aina? Anak min Kiras. Ya Syekhan, mana ada? Hada qalamun. Ada kitab. La, hada qalamun. Ada qalam. Naam, hada qalamun. Mahali. Hadi saburatun. Mahali ya qalam satu. La, hadihi saburatun. Hadi saburatun. Naam, hadihi saburatun. Mana ada maktab? Hadihi hada maktabun. Al maktab al-qalamu wa mindilu wa sundru Wa mana fil masjid saburatun wa mukayyifun wa mirwahatun wa televizyon wa maktabun wa qalamun. Mana ada? Afwan, Mas Muga. Cucu. Wa Pak Cucu. Wa mana dari? Wa mana dari? Dalika Ustaz Mufti. Panas. Nah, panas. Yang Nah, jadi Alan kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah belajar materi tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Pak Iksan, apa itu mudhaf? Yang disandarkan. Pak Adi, apa itu mudhaf ilaih? Tempat sandaran. Jadi kaidah mudhaf, sebutkan Pak Syukri tadi kaidah tentang mudhaf. Yang pertama, Kaidah mudhaf mudhaf tidak diberi tanwin. dan alif. Nah, itu yang pertama. Jadi mudhaf tidak diberi alif lam dan tanwin. Jadi yang kedua, harokat akhir mudhaf. Harus dari kasrah. Ya, mudhaf itu kan. Harokat akhir mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat. Ya. Kalau dia posisinya mubtada harokatnya apa? Mubtada. Dhamma. Harokat akhirnya kan dhamma, mubtada. Ya, misalnya kita jadikan mubtada qalamu Hamidin jadidun. Jadi qalamu mubtada sekaligus mudhaf, Hamidin mudhaf ilaih, jadidun khabarnya. Tapi kalau misalnya kita kasih huruf jar kayak ini, dikasih min, ya, dari pulpennya si Hamid misalnya, min, qalami jadinya. Jadi kaidah mudhaf yang kedua ini penting dihafal ya. Harokat akhir mudhaf
tergantung posisinya dalam Kalimat. Tergantung posisinya dalam kalimat. Sebutkan kaidah mudhaf ilaih, cepat. Mudhof ilaih harokat akhirnya selalu kasroh. Ya, kalau mudhaf ilaih harokat akhirnya selalu kasroh. Ya. Nah, kemudian ya, tambahkan catatan lagi, catatan untuk mudhaf. Mudhaf selalu nakirah. Mudhaf selalu nakirah. Makanya kan nakirah, nakirah. Mudhaf selalu nakirah. Mudhaf ilaih bisa nakirah, bisa ma'rifah. Jadi nggak selalu ma'rifah. Contoh, misalnya apa bedanya dua kalimat ini? Pertama, saum. Apa makna saum? Saum. Ya, pakaian. Saubu rajulin sama saubu ar-rajuli. Yang pertama kita baca ya. Saubu rajulin. Nah, Pak Sudarman mana saubu? Baju. Edgar mana rajulin? Rajul. Mana nggak tahu? Kan sering kita sebut nih rajul. Lawannya mar'ah. Apa? Pak Felix, rajul. Pemuda. Laki-laki. Ya. Rajul itu laki. Kalau rijlun artinya apa rijlun? Kaki. Ya. Padahal kalau penyusunnya sama ya. Kalau rajulun laki-laki. Tapi kalau rijlun kaki. Ya, rijlun kaki, rajulun laki. Apa bedanya saubur rajulin pakaian laki-laki dengan saubur rajuli? Baju lelaki. Ya, kalau saubur rajulin pakaian laki-laki yang mana? Umum. Misalnya kayak kita di pasar kan ada ini bagian pakaian laki-laki, ini bagian pakaian perempuan kan gitu ya. Pakai saubur rajulin. Tapi kalau saubur rajuli, misalnya kita lagi lewat di jemuran orang, ngeliat baju ini kayaknya baju laki-laki itu deh. Nah, itu pakai saubur rajuli, pakaian laki-laki itu. Nah, itu perhatikan di sini ya. Mudhaf selalu nakirah kan? Tapi kalau mudhaf ilaih bisa nakirah, bisa ma'rifah. Paham tahu? Jadi nggak selalu ma'rifah. Walaupun di sini contohnya mudhaf ilaih ma'rifah semua nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita paham kaidah yang paling penting yang pertama mudhaf. Pertama tidak diberi alif lam dan tidak ditanwin. Ya. Dan harokat akhirnya nanti sesuai posisinya dalam kalimat. Ya. Kalau jadi mubtada, dhamma. Tapi kalau majrur bi harfil jar, kasrah. Nah, tapi kalau mudhaf ilaih selalu apa? Kasrah. Paham kan teman-teman? Nah, dan cara bikin susunan mudhaf ilaih itu pertama kasih aja nakirah mau apa cara nakirah kayak waladun, walamun, baitun. Misalnya kan baitun kan nakirah ya. Baitun nakirah. Nah, kita mau bikin susunan mudhaf ilaih. Misalnya baitu apa? Baitu aliyin. Baitullahi, boleh nggak baitullahi? Boleh. Ya, susunan mudhaf ilaih baitullahi. Tapi mudhaf ilaih itu bukan kata sifat. Ya, bukan kata sifat. Kalau kata sifat nanti susunannya bukan mudhaf ilaih lagi, tapi nanti ada pelajaran baru namanya na'at man'ut. Sifat mausuf namanya. Ya, misalnya baitun jamilun. Rumah yang bagus. Rumah yang bagus. Kita nanti pelajarannya di na'at man'ut. Tapi ini kita mudhaf ilaih bukan kata sifat. Maka yang lain misalnya nama orang, nama benda ya kayak misalnya apa? Baitul hamidin. Atau misalnya baitud dajaji. Apa tuh baitud dajaji? Ya, kandang ayam. Ya, rumah ayam maksudnya kandang ayam. Ayam itu sama sini. Nah, untuk yang tadi PR aja, ya PR. Ya, nanti tulis. Ya, PR sama yang kedua, iqra. Tadi kan yang kedua ya.
Yang pertama, yang kedua tadi kan aldif al kalimatal ula, sandarkan kata yang pertama ila saniyah kepada yang kedua. Nanti atau kerjakan langsung di sini yang tadi. Yang ketiga, iqra. Apa iqra? Waktu ma'a dengan ngerti pemberian harokat awakhiril kalimati setiap kata. Nah ini semua susunan mudhaf lain. Ya susunan mudhaf lain. Tapi di bagian-bagian akhir dikasih huruf jar di awalnya. Contoh atau lihat di situ. Fi ada fi. Bacanya fi kitabu atau fi kitabah atau fi kitabi. Kenapa? Karena Ya, sebelumnya ada huruf jar. Nama posisinya apa? Majrur. Maka fi kitabillahu hahi. Kenapa hi? Ini maksudnya ya. Jadi mudhaf harokat akhirnya sesuai posisinya dalam kalimat. Tapi mudhaf ilaih selalu kasroh. Nah ini nanti Anda tulis dan beri harokat lengkap plus terjemahkan, jadi tulis supaya kita terbiasa nulis juga. Ya karena terkadang sebagian pelajar itu ngomongnya bisa, tapi disuruh nulis belum tentu bisa. Ya harus dilatih. Nah, untuk yang keempat ini materinya udah dicampur nih, mudhaf ilaih sama mubtada khabar insyaallah pekan depan. Ya, ada pertanyaan sebagainya? Sekarang kita latihan soal jawab nanti. Tadi kan kalau kaidah mudhaf selalu nakiro. Kalau yang mudhaf kan tadi Mudhaf ilaih bisa nakiro bisa ma'rifah. Jadi asalnya mudhaf itu nakiro. Asalnya mudhaf itu nakiro. Tapi ada tambahan lagi, tadi tambahan catatan lagi ya. Saya ulang ya. Mudhaf asalnya nakiro gitu. Mudhaf asalnya apa? Nakiro. Mudhaf ilaih bisa nakiro bisa ma'rifah. Nah, catatan baru. Isim nakiro jika disandarkan kepada isim nakiro statusnya tetap nakiro. Ya, kayak ini nih. Isim nakiro jika disandarkan kepada isim nakiro maka statusnya tetap nakiro dia namanya. Masih umum kan? Sauburojulin pakaian laki-laki, pakaian laki-laki. Laki-laki yang mana Pak? Masih umum. Cuma dia bentuknya pakaian laki-laki. Tapi kalau isim nakiro disandarkan kepada ma'rifah, statusnya berubah jadi ma'rifah. Gitu. Awalnya kan dia nakiro, saubun. Tapi ketika disandarkan dengan ar-rajuli, ini kan ma'rifahnya ada alif lam. Maka status saub di sini sekarang jadi ma'rifah karena sudah tertentu kan pakaian laki-laki itu. Jadi ikut jadi ma'rifah, gitu ya. Jadi sekali lagi, isim nakiro jika disandarkan kepada isim nakiro, statusnya tetap nakiro. Tapi kalau isim nakiro disandarkan kepada ma'rifah, statusnya berubah menjadi ma'rifah. Seperti ini. Qalamun awalnya masih umum, pulpen umum. Tapi ketika kita sandarkan kepada si Hamid, Hamid ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat kan nama orang, maka status kolam di sini nakiro apa ma'rifah sekarang? Jadi ma'rifah. Pulpennya si Hamid kan sudah tertentu jadi jelas. Oh itu tuh pulpennya si Hamid. Paham dong? Nah, coba dibaca ulang lagi Pak Zaki kajian yang sudah dibaca. Untuk tidak diberi aliman dan tanwin. Untuk ilahi Ya, untuk ilahi disandarkan kepada Tuhan. berharokat akhir kasroh. Mudhaf yang kedua tergantung posisinya dalam kalimat. Harokat akhir mudhaf Harokat akhir mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat. Yang ketiga mudhaf selalu nakirah. Mudhaf bukan selalu nakiro ya, yang keempat mudhaf berasal dari isim nakiro. Ya, mudhaf berasal dari isim nakiro. Dan dia nanti bisa jadi ma'rifah ketika disandarkan kepada ma'rifah. Nah, jadi mudhaf asalnya berasal dari isim nakiro asalnya. Ya, sampaikan. Mudhaf asalnya. Mudhaf asalnya dari isim nakirah. Nah, Mudhaf ilahi. ilahi. Mudhaf ilahi
bisa nakirah dan bisa ma'rifah. Terus mudof asal posisi yang Mudhaf jika disandarkan kepada isim nakirah. jika disandarkan kepada nakirah status nakirah. Ya, saya nakirah terus. Mudhaf jika disandarkan kepada ma'rifah statusnya berubah jadi ma'rifah. Siapa yang catatan lengkap? Pan, coba Pan. Ulang Pan. Kaidahnya disebutkan. Oh, mudof dari mudof. Iya, dari Mudhaf. Mudof, kaidah mudof ilaih. Mudof ilaih tidak diberi alif lam. Mudhaf. Baik. Mudhaf Mudof tidak diberi alif lam, tidak ditanwin harokat akhir. Pan Ustaz, tidak beribet. Misalnya, sambung-sambung. siapa yang pakai bisa? Pak Akmal aja, Pak Akmal ya. Mudhaf Mudhaf, kaidah mudhaf tidak diberi alif lam dan tidak diberi tanwin. Dua, harokat akhir mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat. Nah, Dan tiga, mudhaf asalnya nakirah, dia akan menjadi ma'rifah jika disandarkan dengan ma'rifah, isim ma'rifah. Kaidah mudhaf ilaih yang pertama, harokat akhir selalu kasroh. Dan dua, mudhaf ilaih bisa nakirah dan bisa ma'rifah. Mudhaf jika disandarkan dengan isim nakirah, statusnya tetap nakirah. Dan mudhaf jika disandarkan dengan isim ma'rifah, statusnya menjadi ma'rifah. jangan ya, nanti nyantek ke catatannya Pak. Untuk kepada siapa itu? Nanti di rumah diambil nanti. Nanti kalau ujian gitu. Penting ya kalau kita paham kaidah nanti kita bisa bikin susunan untuk dengan benar. Saya ulang sekali lagi ya, Pertama, mudhaf nih. Jadi catatannya begini nih. Kaidah A mudhaf, B mudhaf ilaih. Kan yang pertama kaidahnya mudhaf atau rapihin catatannya apa koreksi. Mudhaf tidak diberi alif lam dan tidak diberi tanwin. Mudhaf tidak diberi alif lam dan tidak diberi tanwin. Jadi kita lihat aja nih. Kalamu hamilin kalamu yang nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwin. Yang kedua, harokat akhir mudhaf tergantung posisinya dalam kalimat. Makanya nanti harokat akhirnya bisa berubah-ubah, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, tergantung posisinya dalam kalimat. Kemudian boleh yang ketiga kita gabung. Mudhaf asalnya berupa isim nakirah. Mudhaf berasal dari pada asalnya dia isim nakirah. Pada asalnya dia isim berupa isim nakirah. Kemudian yang mudhaf ilaih, kaidahnya apa? Mudhaf ilaih yang pertama berharapan akhir kasrah. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaih bisa nakirah bisa ma'rifah. Kemudian catatan umum. Isim nakirah jika disandarkan kepada isim nakirah statusnya tetap nakirah. Isim nakirah jika disandarkan kepada isim nakirah yang lain statusnya tetap menjadi nakirah. Contohnya ini saubu rajulin, nakirah. Ini saubu tetap statusnya nakirah, masih umum. Tapi yang kedua, isim nakirah jika disandarkan kepada isim ma'rifah statusnya berubah jadi ma'rifah. Contohnya saubur rajuli, pakaian laki-laki itu sudah tahu. Nah itu ya catatannya. Nanti akan bisa simak videonya ya, namun catatannya dirapiin lagi. Ya, sambil kita membaca kaidah, sambil perhatikan contoh-contohnya nih. Ya, contoh-contohnya kan udah ada nih. Waladu Zaidin, walamu Hamidin, walamu Ustadi. Nah, ini perhatikan. Kayak itu maksudnya? Oke, di foto. Silakan di foto, mau dihapus.
Sekarang kita akan belajar percakapan soal jawab ya. Soal jawab. Ini berarti posisi berarti. Posisi. Ya. Mudhaf ilaih ini nama posisi isim. Jadi nama posisi isim yang sudah kita pelajari mubtada, khabar, majrur bi harfin ya. Nah, sekarang ada lagi mudhaf dan mudhaf ilaih. Majrur bi harfin jangan satu kelompok dengan mudhaf ilaih karena kasrah kan. Tapi kalau mudhaf ini bisa masuk kemana-mana. Tergantung posisinya dalam kalimat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita belajar menyusun mubtada khabar yang di situ ada mudhaf ilaihnya. Contoh di sini nih. Misalnya tadi waladu Zaidin solihun. Kalau ada orang datang kepada kita tiba-tiba cuma ngomong gini, waladu Zaidin, anak si Zaid, ngerti nggak kita? Nggak ngerti, belum mufidah berarti. Supaya jadi mufidah, tambahin informasi solihun. Jadi anaknya si Zaid solihun, orang yang soleh. Nah sekarang penjelasan posisinya waladu mubtada, karena kan di awal kalimat. Sekaligus mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Ada mubtada harus ada khabar. Mana khabarnya? Solihun. Nah ini nanti materi berikutnya. Ya. Materi berikutnya kita belajar mubtada khabar yang di situ ada mudhaf ilaih. Contoh lagi misalnya qala Muhammadin. Pulpennya si Hamid sempurna belum? Belum. Supaya jadi sempurna kita kasih khabar misalnya qala Muhammadin maksurun misalnya. Maksurun. Patah atau rusak ya. Qala Muhammadin maksurun. Pulpennya si Hamid rusak. Qala apa posisinya? Ada sekaligus mudhaf. Hamidin ilaih. Kalau khabar nggak mungkin kasih. Maksurun baru gitu. Nah ini jadi mudhaf itu nama posisi isim. Sudah ini mau dihapus. Mau dibawa? Ada lagi mubtadanya berarti kolamun kawin enggak kolamun aja kolamun ada itu kolamun ilaih amidin kolamun mubtada sekaligus mudhaf mubtada sekaligus mudhaf ya tadi amidin mudhaf ilaih maksurah bukan kolam satu ya kata-kata. Nah sekarang agrikul tutup bukunya dan kita berusaha menghafal apa yang akan dijelaskan. Kita belajar percakapan muhadatsah yang namanya percakapan nggak akan mungkin kita membutuhkan waktu untuk buka-buka kamus mungkin ya. Ditanya mas buka, pasti harus dihafal. Nah sekarang kita berusaha untuk menghafal ya. Nah, dalam percakapan sehari-hari, ya kalau kita perhatikan, itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ngobrolin sesuatu. Ya ngobrolin sesuatu. Sekarang kita sama-sama nonton bola, selesai nonton masih ngobrolin aja kan. Musuh itu tadi, kenapa mau ngobrol ke ini ya? Apa lagi gitu kan? Padahal udah sama nonton kan, masih aja diobrolin. Nah sekarang kita latihannya begitu. Ada sebuah informasi, kita obrolin informasi itu, ya, dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari. Katanya apa aja pertama? Apa bahasa Arabnya apa? Nah, sebenarnya apa? Kalau apa yang ya. Yang ini bukan sayang ya maksudnya. Apa ya? Bukan. Apa ya? Yang maza. Maza itu artinya apa yang? Seperti maza alal maktab mindilun wa qalam. Setelah apa? Apa lagi? Siapa ya? Di mana? Siapa dulu? Man. Siapa itu? Man. Siapa? Man. Kemudian yang kedua kita pelajari mana ya? Mana ya? Mana? Mana apa? Aina.
aina. Mana? Aina. Kalau ke mana? Ila Ya. Kalau ke mana? Kasih ila di bawahnya, di belakangnya. Ila aina. Ila aina. Kalau dari mana? Dari mana? Min aina. Min aina dari mana? Apalagi? Kapan ya? Kapan? Mata. Mimnya pendek ya, mata. Bukan mata. Kalau mata artinya mati. Ya, mata kapan? Terus apa lagi? lima aja. Kenapa ya? Kenapa? Lima aja itu kenapa? Kemudian berapa? Ya, berapa kam? Pernah kita pelajari ya kam ya? Misalnya kamu kayifan guna kan gitu ya. Wahid isna alasa. Kam mirwahatan guna wahid gitu. Kam. Bagaimana? Bagaimana kaifa kalau kaifa bagaimana? Kaifa haluk bagaimana kabarmu? Atau kaifa zahaba Aliun ilal madrasah? Artinya apa? Bagaimana si Zaid pergi ke sekolah? Kaifa zahaba. Banyak. Kalau ada kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Man siapa? Gitu ya? A sama hal. Ya A atau hal itu kalau dalam bahasa Inggris pakai to be. Ya A atau hal. Ya apakah ya? A atau hal. Nah ini wajib dihafal ya. Kita baca, ya kita baca. Maza, man, aina, ila aina, min aina, mata, limaza, kam, kaifa, hal. Apa? Kalau di mana? Aina mana atau di mana? Aina bisa mana atau di mana? tergantung konteks. Bisa hafal ya? Silakan dihafal 1 menit. Ya, 1 menit dihafal. Nah, saya kasih ceritanya nih, informasinya. Ini hafal. Berapa? Saya sebutkan Arabiknya atau terjemahkannya ya. Maza, man, aina, ila aina, mata, limaza, kam, kaifa, apakah. Nah, ya, berusaha dihafal ya. Sekarang fokus. Nah, sekarang kita ngobrolin ini ada berita. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Apa makna zahaba? Pergi. Telah pergi. Zaidun Zaid ila al madrasati sekolah. Jadi bayangkan ada seorang pelajar namanya siapa? Zaid. Dia pergi ke mana? Sekolah. Dia pergi ke pasar bukan? Bukan. Tapi ke sekolah. Yang pergi si Zaid apa si Hasan? Zaid. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Ya. Pak Untung. Ya. Man zahaba ilal madrasah? Zaidun. Ya. Hal Hasanun zahaba ilal madrasah? Lah, walakin Zaidun. ya. Akan tetapi bahasa Arab itu walakin. Pak Nandang,
Ila aina zahaba Zaid? Ila madrasah. Ila madrasati. Hal zahaba Zaidun ila masjid? La. Walakin Ila madrasah. ila madrasati. Jadi, Pak Jarwo, man zahaba ila madrasah? Man zahaba ila madrasah? Zaid. Hal Zaidun zahaba ila suqi? La, Zaidun ila madrasah. Ya, Zaidun zahaba ila madrasah. Pak Agus, hal zahaba Zaidun ila masjid? Naam. Sahih. Hal zahaba Zaidun ila masjid? La. La, walakin zahaba ila madrasah. Pakai ini. Nah, Pak Akmal kan. Pak Akmal, man zahaba ila madrasah? Zaid dhahaba ila madrasah. Nah, Zaid zahaba ila madrasah. Hal Zaid zahaba ila madrasah? Nah, Zaid dhahaba ila madrasah. Nah, kasih sebelahnya. Atau belakangnya dulu. Nah. Oh, Kabari. Ila aina Zaidun? Ila al-masjid. Ila madrasah. Ngejebak. Hal zahaba Zaidun ila madrasah? Naam. Ah, dah saya dah ini. Hal zahaba Zaidun ila masjid? La. Zahaba Zaidun ila madrasah. Nah, hal zahaba Zaidun ila suqi? La. Zahaba Zaidun ila madrasah. Ila madrasah. Ya. Nanti ya. Awam. Ila aina zahaba Zaid? Ila madrasah. Ila madrasah. Hal zahaba Zaidun ila masjid? Zaidun dhahaba ila Ya, walakin. La, walakin. la walakin ila madrasah. Ya, walakin zahaba ila madrasah. Hal zahaba Hasanun ila madrasah? La walakin Zaidun. Zaidun. Ya, walakin Zaid. Jadi, sekarang saya tambahkan informasinya. Zahaba Zaidun ila madrasati bidarajati. Apa makna bidarajati? Dengan sepeda. Bidarajati. Bidarajati. Dengan sepeda. Nah, kemudian apa alif? Kaifa zahaba Zaidun ila madrasati? Kaifa? Bidarajati. Iya, bidarajati. Hal zahaba Zaidun ila madrasati bisayyarah? La. Nah, walakin ila madrasati bidarajat. nah, walakin bidarajati. Ya, boleh kita singkat aja. Naamlah bidarajati enggak masalah. Nah, lanjutnya. Pahanan. Man zahaba ila madrasah? Zaid. Zaid. Nah, hal zahaba Zaidun ila suq? La.